Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pembahasan kita pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 12 bab ke-7, yaitu ketentuan waris dalam Islam. Alhamdulillah, agama kita agama yang sangat sempurna. Islam telah mengatur dari hal terkecil sampai hal terbesar demi mencegah adanya pertengkaran, kerusuhan, ketidaknyamanan dalam hidup, dan termasuk dalam waris. Umat Islam sangat menjaga hubungan baik antar saudara. Jika ada seseorang meninggal, maka diharapkan keluarganya tidak ada yang berebut harta waris, karena keluarganya sudah ridho dengan ketentuan apa yang telah digariskan Islam. Baik, di buku kalian, seperti layaknya pembahasan tentang waris, ada banyak sekali rumus-rumus, dan rumus-rumus ini insya Allah akan kita pahami sebagian dalam kelas online nanti insya Allah. Namun memang ada sebagian yang lain yang lebih rumit rumusnya. Walaupun begitu, kita tidak boleh meninggalkan serta-merta hukum waris. Lalu bagaimana Pak jika kita tidak paham? Kita bisa berkonsultasi kepada orang yang paham. Pada masa sekarang ada cukup banyak lembaga yang insya Allah itu sudah resmi, terdiri dari ulama yang mereka itu paham tentang hukum waris. Mereka insya Allah siap membantu kita dalam membagi harta waris. Dan hal ini juga lebih saya tekankan walaupun saya misalnya mampu menghitung waris. Misalnya orang tua saya meninggalkan harta 4 miliar totalnya dengan aset-asetnya. Walaupun saya paham ahli waris, paham hitung-hitungan waris, namun terkadang bisa jadi saudara saya ataupun keluarga saya yang lain berkata, kamu salah hitung pasti, kamu tidak teliti ini, bisa jadi seperti itu. Karena ya kita tidak bisa menebak apa yang ada di dalam hati orang. Oleh karena itu, pembagian harta waris dengan meminta tolong pihak ketiga menurut hemat kami sangat dianjurkan. Apalagi jika pihak ketiga itu adalah orang yang sama-sama disepakati oleh ahli waris tersebut. Karena tujuan dari awal tadi yang seperti telah saya sebutkan, bahwasanya Islam sudah mengatur agar para penerima warisan tidak saling berebut, tidak saling bermusuhan, tidak saling bertengkar. Masih dalam kaitannya dengan waris, kita ada pembahasan sedikit tentang wasiat. Biasanya orang meninggal ingin mewasiatkan sebagian hartanya untuk kepentingan Islam ataupun misalnya dengan cara wakaf ya. Yang perlu digarisbawahi adalah wasiat ini sebaiknya dilakukan ketika yang pewaris atau yang orang yang akan mewakafkan atau orang yang akan mewasiatkan ini belum meninggal. Jadi ketika masih hidup. Karena apa? Dikhawatirkan yang pertama, jika wasiat dilakukan setelah waris, maka perhitungannya akan lebih susah. Yang kedua, bisa jadi orang yang menghitung warisan akan tertipu, terkecoh karena ini belum dikeluarkan wasiatnya. Terus yang ketiga juga bisa jadi ditakutkan jika orang yang ingin berwasiat itu sudah meninggal, anak-anaknya akan menuntut kembali wakaf tersebut. Jadi saya tidak rela ini. Kenapa sih ini harus diwakaf? Seperti itu. Bisa jadi orang tua yang akan mewasiatkan itu sudah menuliskan surat, saya akan mewakafkan
tanah 2 hektar tersebut untuk pendidikan misalnya. Setelah meninggal, tahu-tahu anaknya menyobek surat itu, ataupun anaknya melihat, wah ternyata tanah 2 hektar mahal sekali, ternyata ini mau dibangun jalan tol, sayang sekali ini, masa sih harus dikasih. Nah, bisa jadi anaknya itu malah ingin berniat buruk, tidak jadi diwakafkan. Dan ada beberapa alasan lain yang menunjukkan kepada kita bahwasanya lebih baik wasiat ditunaikan sebelum waris. Dan cukup sekian untuk hukum waris mewaris. Insya Allah kita akan melanjutkan pada bab selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.